Jurusan di perguruan tinggi tentu sangat banyak sekali. Salah satunya yakni jurusan arsitektur. Jurusan ini dirasa cocok bagi kamu yang hobi mendesain suatu bangunan loh. Sebab apa yang dipelajari semasa kuliah nanti pun selalu berkaitan dengan bangunan. Kamu pasti kepo dong bagaimana dengan prospek kerjanya. Apakah terjamin seperti jurusan terkenal lainnya? Teknik arsitektur merupakan cabang seni dan ilmu yang mengajarkan tentang cara mendesain sebuah bangunan, sehingga bangunan tersebut mempunyai nilai estetis di dalamnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa jurusan teknik arsitektur adalah jurusan yang akan mengajarkan kita cara mendesain bangunan secara estetis gitu. Ketika kamu kuliah, akan diajarkan sejumlah keilmuan yang dapat menunjangmu membuat bangunan yang estetis pastinya. Matematika, sains, seni, dan teknologi adalah ragam keilmuan yang akan kamu pelajari bila memasuki dan mendalami teknik arsitektur. Prospek kerjanya juga banyak loh yang bisa kamu jadikan referensi atau pelabuhan kamu ketika lulus nanti. Pertama, arsitek. Prospek kerja yang pertama yakni menjadi seorang arsitek. Pastinya, kamu paham dengan prospek kerja yang sangat populer ini bukan? Bahkan, bukan hanya itu saja, pekerjaan ini seperti sudah melekat dengan jurusan arsitek. Benar kan? Arsitek sendiri biasanya bekerja dengan cara membuat desain bangunan yang hendak dibangun. Biasanya, desain dibuat berdasarkan ide murni si arsitek ataupun dari si pemesan alias klien. Desain yang dibuat arsitek nantinya akan menjadi pedoman terbentuknya suatu bangunan. Berbekal keterampilan dan ketelitian membuat gaji dari prospek kerja satu ini sangat tinggi, yakni 6 juta hingga 7 juta per bulan. Kedua, drafter. Arsitek biasanya hanya memberikan desain kasar kepada klien, sementara untuk hasil desain detail dan menyeluruh biasanya dikerjakan oleh drafter. Profesi ini akan sangat dibutuhkan, terutama bila jasa arsitek yang dipekerjakan di luar tim, sehingga hasil desain tidak jauh berbeda dari si arsitek. Jadi, untuk menanyakan bagaimana wujud asli rumah, klien harus berdiskusi langsung dengan drafter. Mengingat pekerjaannya tidak serumit arsitek, maka gaji yang diperoleh lebih kecil, yaitu berkisar 4 hingga 5 juta per bulan. Ketiga, kontraktor. Perlu kamu ketahui, profesi kontraktor berbeda dengan arsitek loh ya. Karena tugas dari kontraktor lebih ke memimpin dan mengarahkan suatu proyek pembangunan berdasarkan waktu, kualitas, dan biaya yang sudah ditetapkan oleh klien. Cukup atau tidaknya biaya pembangunan tidak lepas dari keahlian seorang kontraktor dalam mengelola anggaran. Jika kamu tipikal orang yang bertanggung jawab, prospek kerja ini sangat cocok loh buat kamu. Sebab masa depan karirmu tergantung pada tingkat kepuasan klien. Untuk gajinya sendiri berkisar antara 5 hingga 10 juta tergantung jenjang pendidikan masing-masing pekerja. Keempat, developer. Developer adalah profesi yang pas untuk kamu yang hobi membangun perumahan, mengembangkan, dan menjadikan sebagai ladang bisnis. Namun, modalnya sendiri bukanlah milik pribadi, melainkan milik pihak ketiga ya. Bisa dikatakan kalau developer ini adalah penerus yang melancarkan proyek pembangunan. Sementara untuk gajinya lumayan besar, yaitu sekitar 7 hingga 9 juta per bulan. Angka ini akan semakin meningkat apabila proyek pembangunan yang dipegang besar. Jika keahlianmu tinggi, maka bekerjalah pada proyek-proyek besar sehingga upah yang diterima bisa meningkat gitu. Hehehe. Kelima, surveyor. Membangun suatu proyek harus berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan seperti luas, bentuk tanah, hingga posisi bangunannya. Disinilah profesi surveyor dibutuhkan, di mana surveyor akan memastikan apakah pengukuran suatu bangunan dilakukan secara tepat atau malah menyeleweng. Karena ada kaitannya dengan pengukuran, maka seorang surveyor harus menguasai ilmu matematika yang baik.
Jangan sampai hasil bangunannya di luar ekspektasi, apalagi sampai tidak sesuai ukuran loh ya. Mengingat profesi ini butuh keahlian khusus, maka surveyor berhak digaji tinggi, yaitu sekitar 5 hingga 8 juta per bulan. Keenam, konsultan arsitektur. Profesi ini bisa dilirik apabila jam terbangmu di bidang arsitek sudah tinggi. Artinya, sudah sering mengerjakan suatu proyek. Dan biasanya profesi ini kurang direkomendasi untuk seorang fresh graduate karena baru akan memulai karir. Sebab hanya orang-orang yang punya pengalaman sajalah yang cocok untuk melakoni profesi ini karena level tanggung jawabnya lebih tinggi. Tugas seorang konsultan arsitek adalah merencanakan dan menganalisis suatu desain lalu membuat draft. Tempat kerjanya bisa di kantor maupun di lapangan, melihat situasi dan kondisi kala itu. Untuk gaji biasanya 2 digit angka alias 10 juta ke atas ya. Ketujuh, perencana struktur. Seperti namanya, profesi ini bertugas untuk merencanakan struktur bangunan yang akan dikerjakan oleh pekerja bangunan. Bagaimana pondasi, lantai, jendela, bahkan pintunya, agar semuanya sesuai dan hasilnya pun berkualitas. Apabila ada perubahan, maka perencana struktur jugalah yang akan turun ke lapangan. Mengingat permintaan konstruksi mengalami peningkatan, maka jasa perencana struktur pun semakin dibutuhkan. Tak heran kalau upah dari profesi ini dipatok di angka yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 7 juta per bulan atau lebih. Wah, ternyata kisaran gajinya luar biasa juga kan jurusan arsitektur ini. Kalau menurut kamu, yang mana nih yang peminatnya paling banyak? Atau kamu ada pilihan prospek kerja lain dari jurusan satu ini? Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya.